Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan. Kita juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV sebelum korban ditemukan, CCTV pun jadi bukti tambahan untuk menguak kasus ini. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV indekos. Dari rekaman CCTV hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam. Korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Lalu keesokan harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga kos dan 1 saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan, istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Terlihat kemudian penjaga kos dan saksi mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Namun korban tak kunjung menjawab. Salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan dan menemukan korban tak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi seluruh wajah terlakban. Soal kedinasan korban di Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha membenarkan korban pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Namun Yuda menegaskan jangan mengaitkan profesi dengan sebab kematian korban. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak? TPPU itu ya Pak? Almarhum itu ya? Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan pelindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Keterangan Juda seperti saling bersambut dengan keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang menilai pemeriksaan latar belakang pekerjaan korban yang pernah mengurus kasus TPPO penting dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Terlebih di beberapa negara ada sindikat dalam kasus TPPO. Yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, ya itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan. Ya. Proses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda dengan wajah terlakban akan selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Selain rekaman CCTV, saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti, seperti hasil otopsi serta bukti digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Juga rekaman CCTV untuk menguak penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri. Liputan Kompas TV. Saudara, kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya menjadi
misteri hingga saat ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut termasuk mengusut penyebab kematian korban. Lantas apakah latar belakang korban yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terkait dengan misteri kematian korban? Lalu bagaimana menemukan titik terang dari kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan Komjen Purnawirawan Arief Sulistyo, Kabareskrim Polri tahun 2018 sampai 2019, yaitu Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, dan juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang Pak Handoko Gani yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Pak Arief dulu nih, sebagai mantan Kabareskrim nih, apa yang harus dilakukan polisi atau sejauh mana yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini, termasuk dalam mendalami latar belakang, profesi, pekerjaan dari korban yang pernah mengurusi kasus TPPU ketika menjadi diplomat? Iya, terima kasih Mas Yasir. Perkara ini adalah perkara penemuan korban meninggal dunia dalam keadaan kesendirian, sehingga tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oleh karena itu, penyidik memang harus diberikan waktu. Di tengah-tengah sorotan publik, banyak opini, banyak persepsi, dan banyak asumsi. Tetapi saya ingatkan kepada penyidik bahwa di dalam penyidikan tidak boleh berasumsi. Semua base of evidence, semua harus berdasarkan fakta, dan harus menerapkan scientific crime investigation. Jadi scientific crime investigation itu bukan ditemukan barang bukti dibawa ke lapor, tapi ini merupakan satu metode ilmiah di dalam melakukan satu penyidikan yang didasari dengan prinsip kejujuran, kebenaran, objektivitas, dan transparansi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menemukan mayat di dalam kamar sendirian. Ini kan ada dua, dari masalah ini, dia sudah mengumpulkan informasi-informasi. Dari informasi yang diperoleh ini, dia membuat hipotesa, dugaan-dugaan. Dugaan itu mungkin ada dua yang bisa dilakukan oleh penyidik. Pertama, apakah korban ini bunuh diri atau ini karena kasus pembunuhan? Dari dua hipotesa ini, baru langkah keempat adalah mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta dari berbagai macam, dari berbagai sudut. Pertama, kita mengenal triangle evidence, ada TKP, dan itu sangat penting. Yang kedua, ada korban yang dilakban. Yang ketiga adalah tersangka yang sedang dicari. Jadi tiga alat bukti ini harus bisa terhubung semuanya. Kemudian dilakukan otopsi. Setelah otopsi akan ditemukan dua setidaknya. Apa sih penyebab kematian ini? Dan yang kedua, kapan matinya ini? Jadi dari kaku mayat, dari lebam mayat, dokter forensik akan mengetahui sudah berapa lama korban ini meninggal dunia. Memang itu perkiraan ya, tapi setidaknya lintasan waktunya akan bisa diperkirakan oleh penyidik, terakhir keluar kapan, terakhir menghubungi orang-orang yang dihubungi siapa saja, sehingga akan bisa ditentukan. Ini yang tengah dilakukan oleh polisi begitu Pak Arief. Kemudian tentu saja juga mencari keterangan saksi yang juga tengah ada di TKP ataupun saksi yang mengetahui. Kemudian terkait dengan memprofiling ataupun mencari latar belakang dari profesi korban, termasuk sempat mengurus kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejauh mana polisi akan mengusut mengarah ke sana? Itu pasti dilakukan. Seperti dikatakan Kapolda Metro tadi, jejak digital. Bukan itu saja. Transaksi keuangan juga perlu dilakukan penyelidikan, transaksi komunikasi, dan latar ke belakang kehidupan korban, baik itu pribadi, keluarganya, maupun latar belakang pekerjaan, apa saja yang dilakukan oleh korban selama ini, sehingga ini informasi-informasi ini merupakan potongan-potongan puzzle yang kalau sudah dikumpulkan akan dianalisis oleh penyidik. Dari fakta-fakta yang lengkap ini, nanti penyidik akan memperoleh gambaran ini sebetulnya pembunuhan atau bunuh diri. Tapi yang paling penting adalah ini harus berdasarkan fakta yang benar, harus berdasarkan data dan informasi, mengikuti prinsip-prinsip di dalam penyidikan, kejujuran, kebenaran, dan transparan. Apapun yang disampaikan oleh penyidik bisa diuji oleh penyidik yang lain, bisa diuji bahwa kalau hasil forensiknya seperti ini, ya memang
kenyataannya seperti itu, transparan disampaikan kepada keluarga korban, sehingga berdasarkan fakta dan juga keterangan yang ada di lokasi begitu ya. Ini yang juga akan kita bahas karena salah satu bukti yang diamankan dari lokasi adalah rekaman CCTV. Ini yang nanti akan kita ulas bersama dengan pakar mikroekspresi Pak Handoko, bagaimana membaca beberapa rekaman CCTV korban sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar indikosnya. Tapi kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Yang ditemukan tewas di kamar indikosnya, ini yang masih kita bahas bersama dengan Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabar Reskrim Polri 2018-2019, dan Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi. Saya ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini kan sebagai pakar mikroekspresi, mungkin Anda bisa membaca bagaimana ekspresi dari korban. Kami tampilkan dulu ini rekaman kamera pemantau. Ini pada saat korban tiba di kamar indikosnya sekitar pukul 11 malam. Kemudian nanti ada CCTV lain yang menggambarkan korban keluar begitu. Kalau kita lihat lebih detail ini kan saat korban keluar ini lebih santai begitu. Kemejanya sudah dibuka, kemudian membawa kantong kresek yang diduga sampah untuk dibuang, kemudian kembali lagi. Apa yang bisa Anda baca sebagai pakar mikroekspresi? Ya, pertama yang harus saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya tidak hanya membaca mikroekspresi. Kalau mikroekspresi itu wajahnya saja. Tapi sebetulnya yang dibaca adalah bahasa tubuhnya, jadi keseluruhan tubuhnya. Nah, tetapi sebelum itu, saya ingin menegaskan suatu hal, yaitu bahwa yang beredar ini kan memang hanya 2 cuplikan atau 3 cuplikan tadi ya. Saat pulang, saat keluar, ngambil kantong kresek yang diduga sampah, kemudian saat kembali dengan pakaian terbuka. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah ada CCTV yang lain, dan seharusnya memang ada. Nah, ini yang kita tidak mendapatkan CCTV tersebut ya. Nah, kalau dari 3 CCTV ini, yang pertama itu menunjukkan pulang ya, begitu ya, sehabis tugas. Jadi saya rasa kita bisa melihat situasi kondisinya dengan baik, tidak ada suatu isu yang atau suatu hal yang unik gitu ya. Nah, yang kedua dan ketiga ini yang perlu kita sorot, yaitu mungkin yang kedua dari bahasa tubuhnya keluar dari kamar tidak terlihat ketergesa-gesaan ya, santai. Namun yang perlu memang disorot adalah kantong kresek hitam yang terlihat berat ya, dan dibawa dengan bahasa tangan yang agak jauh dari tubuh. Nah, ini yang perlu didalami sebetulnya apa yang dibuang ya. Kemudian, nah ini yang sangat menarik ya di antara CCTV 2 lainnya, yaitu ketika kembali dengan tubuh terbuka atau kemejanya terbuka. Nah, kita akan bertanya-tanya. Pertama, kita harus memastikan dulu apakah ada video yang terpotong ya dari CCTV yang sama. Nah, kalau tidak ada yang terpotong, berarti kita patut menduga apakah ada kegiatan lain di dalam lokasi di mana beliau hilang dari pantauan CCTV, yaitu masuk ke dalam sebuah pintu yang kita tidak tahu itu pintu apa ya. Pintu itu tetap terbuka saat beliau masuk, tapi CCTV yang ketiga menunjukkan video pintu itu tertutup ya. Saat beliau kembali dengan pakaian terbuka, video CCTV tersebut yang ketiga menunjukkan pintunya tertutup dan beliau korban keluar sambil membuka pintu dengan pakaian yang sudah terbuka. Nah, kita bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi. Nah, yang kita bisa baca dari bahasa tubuh secara umum ya pada saat kemeja terbuka tadi, yaitu tidak nampak ketergesa-gesaan ya, tidak nampak ketakutan dalam hal ini. Biasanya kalau tergesa-gesa ada emosi takut ya, kita tergesa-gesa karena kebelet pipis misalnya, kita tergesa-gesa karena ditunggu-tunggu orang, ada unsur ketakutan di situ. Tetapi saat kemeja terbuka tersebut tidak nampak emosi takut
Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh netizen ataupun siapapun yang melihat itu. Ya, artinya kita memang perlu mengetahui lebih dalam aktivitas apa yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak ada di dalam CCTV yang kita lihat. Baik, Ya, ini yang akhirnya nanti pasti ada teman-teman forensik digital dan kepolisian yang harus mencari CCTV yang dimaksud tadi. Ya, ini yang menjadi salah satu bukti yang akhirnya sudah terekspos ke publik begitu ya. Ada CCTV yang sudah kita lihat bersama, kemudian juga sudah dilakukan olah TKP. Kalau dari Pak Arief sendiri, perlu bukti apa lagi untuk mengungkap motif kematian dari diplomat ini? Iya, perlu bukti sebanyak-banyaknya karena ini pembunuhan, bukan. Ini korban meninggal dunia di dalam kamar sendirian, dan saya katakan tadi perkara seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, sehingga penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya, termasuk latar belakang kehidupan korban. Tadi sudah saya sebutkan latar belakang pribadinya dia, kemudian keluarganya, sampai kepada latar belakang pekerjaannya. Memang yang dihadapi penyidik sekarang cukup berat. Beratnya menghadapi opini, spekulasi, dan teori-teori yang disampaikan oleh netizen di media sosial. Dan ini harus bisa diatasi oleh penyidik dengan melakukan penyidikan secara objektif berdasarkan scientific crime investigation yang saya sampaikan tadi. Tapi beralasan Jangan tidak sampai akhirnya ketika menarik ataupun dikaitkan dengan adanya dugaan sindikat TPPO di balik kematian dari diplomat Kemlu ini? Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu, tidak didukung bukti, berarti itu harus disingkirkan. Tidak boleh kita berasumsi, oh ini pernah menjadi saksi di sini, berarti dia dibunuh oleh sindikat ini. Tidak bisa. Oh ini di Lakban, berarti dia dibunuh. Kita tunggu penyidik yang akan menyampaikan bukti-bukti secara objektif. Sampai ada yang spekulasi begini, karena ini di Lakban, maka ini adalah teori pembungkaman. Dasarnya apa gitu loh. Padahal belum ada bukti-bukti yang mendukung terhadap pernyataan itu. Jadi menyidik itu kan seperti menggambar puzzle. Jangan sampai karena tekanan publik, penyidik ini harusnya menyusun puzzle-nya, gambarnya harimau, yang jadi kelinci. Jadinya nanti malah nggak benar, malah menyesatkan. Nah inilah tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik. Baik. Di tengah tekanan publik, tentu juga di tengah keinginan dari keluarga untuk bisa mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi, penyidik harus tetap on the track, penyidik harus tetap objektif, dan menjaga etik, moral, profesionalitas dia di dalam melakukan penyidikan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran yang dibuat-buat, tapi kebenaran yang didasarkan pada kejujuran. Baik, kita nantikan ya. Terlebih tadi Kapolda juga sudah menyatakan bahwa kurang dari seminggu begitu. Seminggu ini nanti hasil dari penyelidikan ini akan diungkap ke publik. Terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabar Reskrim Polri 2018-2019, dan juga Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi dan juga bahasa tubuh, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya kemenangan 4-0